Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wahai para istri di luar sana, ada hadis yang mengatakan barang siapa ada seorang istri yang dengan sengaja meminta cerai kepada sang suaminya tanpa mempunyai alasan sama sekali ataupun dikarenakan ada sebab sama sekali, maka dikatakan dalam hadis tersebut maka haram bagi perempuan tersebut untuk mencium bau surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lantas bagaimana jika seorang istri mendapati suatu alasan-alasan sehingga seorang istri ingin meminta cerai kepada sang suaminya? Alasan apa sih yang sehingga diperbolehkan seorang istri meminta cerai kepada sang suaminya? Maka di sini mungkin saya akan menjelaskan alasan apa saja sehingga istrinya itu boleh meminta cerai kepada sang suaminya. Untuk yang pertama mungkin bagi pasangan, misalkan seorang istri yang mendapati seorang suaminya yang begitu gemar membiasakan melakukan dosa-dosa yang mana dosanya dosa-dosa besar, bukan dosa kecil ya, karena kalau dosa-dosa kecil ya siapa sih orang yang tidak berdosa. Jadi ini memang mendapati seorang suami yang sering sekali melakukan dosa-dosa besar. Misalkan laki-laki maksudnya suami ini misalkan yang senang gemar sekali bermabuk-mabukan, ataupun misalkan berjudi, ataupun misalkan yang sering berzina, naudzubillahi min dzalik, ataupun orang tersebut yang suaminya mendapati orang yang tidak suka sholat misalkan, itu adalah termasuk dosa-dosa yang begitu besarnya. Maka seorang istri, apa yang pertama harus dilakukan kepada sang suaminya? Tentu jangan dulu langsung ingin meminta cerai kepada sang suaminya. Tetapi ada tugas-tugas yang harus dilakukan bagi seorang istri kepada suaminya. Ya, seorang istri tentu harus selalu mengingatkan kepada sang suaminya, harus mengajak kepada sang suaminya untuk lekas-lekas bertaubat sampai menyentuh akan hati perasaan sang suaminya, dan ini pasti dibutuhkan sekali yang ekstra sabar bagi sang istrinya ya, jika mendapati seorang suami yang seperti ini. Jika sang suami sehingga menjadi luluh hatinya dan ingin bertobat dari maksiat-maksiat yang ia lakukan dikarenakan keberkahan, kesolehahan seorang istri, maka tentu pahala yang begitu besar yang didapati oleh seorang istri. Lantas bagaimana istrinya yang udah berusaha dengan berbagai cara mendatangkan seorang alim misalkan, tetapi tidak ada satupun cara yang berhasil yang telah ia lakukan menempuh dengan waktu yang cukup begitu lama, sehingga seorang istri merasa khawatir sekali di dalam hatinya, kalau aku terus di dalam pertikahan ini, aku khawatir keimananku justru akan tergerus. Aku khawatir karena terus-terus ada percekcokan dalam rumah tangga sehingga misalkan mengakibatkan mental yang tidak baik misalkan bagi anak-anakku. Jika seorang istri yang merasa khawatir yang begitu dalam akan suatu keimanan di dalam hatinya ataupun pengaruh yang begitu buruk terhadap anak-anaknya, maka boleh di sini sang istri mengajukan cerai kepada sang suaminya. Sekarang alasan yang kedua, boleh sang istri meminta cerai kepada sang suaminya jika misalkan sang suaminya meninggalkan istrinya sampai 2 tahun lamanya. Nggak ada alasan sama sekali, istrinya tuh sudah mencari info kemana gitu ya, suamiku udah mencari ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, tapi nggak ada kabar sama sekali. Maka jika hal itu sampai berlarut lama sampai 2 tahun, maka sang istri boleh meminta cerai kepada sang suaminya. Maka ini juga sama diperlukan bersabar bagi pihak sang istri. Untuk alasan yang ketiga, misalkan mendapati seorang suami yang mana misalkan suaminya itu mendapati suatu hukuman dikarenakan apapun itulah, misalkan di penjara, dan sang suaminya itu misalkan mendapatkan vonis sampai 5 tahun di penjara. Misalkan istrinya selama setahun dia bersabar dengan keadaan kondisi suaminya yang di penjara, 2 tahun bersabar, 3 tahun bersabar. Misalkan pada tahun keempat istrinya sudah tidak bersabar.
Ya mungkin untuk bekerja mencari uang mungkin mampu bagi perempuan tersebut, tetapi dia perempuan tersebut itu yang sudah tidak mampu sekali akan kebutuhan biologis seorang layaknya seorang perempuan, mungkin mendapati istrinya yang masih muda mungkin umurnya, sehingga ada rasa di dalam hati istri tersebut, aduh aku nih khawatir sekali, aku sudah tidak bisa sabar sekali, bahkan aku khawatir takut melakukan suatu perzinahan. Sampai ada rasa yang begitu khawatir bagi seorang perempuannya, maka boleh meminta cerai kepada sang suaminya, karena dikhawatirkan ada kemadharatan yang lebih yang akan terjadi kepada perempuan tersebut. Naudzubillah, misalkan sampai khawatir melakukan suatu perzinahan. Dan untuk yang keempat, alasannya boleh seorang istri meminta cerai kepada sang suami, misalkan seorang suaminya yang melakukan kekejaman kepada istrinya, melakukan suatu penganiayaan, tetapi penganiayaan di sini yang mana sifatnya yang begitu berat sekali sampai dikhawatirkan jika rumah tangganya dipertahankan, dikhawatirkan istrinya sampai merenggut akan nyawa seorang istrinya, ataupun setidaknya tidak merenggut nyawanya, dikhawatirkan mendapatkan sampai ke psikis yang mempengaruhi sangat madharat sekali kepada sang istrinya. Berarti di sini bisa sifat psikis ataupun maksud saya psikis, bukan psikis ya, maksud saya psikis yang didapati oleh sang istrinya, seperti itu. Ya baik psikis ataupun psikis pun ya itu sama kan, hal yang begitu memadaratkan bagi seorang istrinya. Maka jika udah memadaratkan banget, maka itu boleh sang istri meminta cerai kepada sang suaminya. Sekarang untuk yang selanjutnya adalah jika mendapati pasangan kita, misalkan setelah menikah, misalkan ada suatu musibah yang terjadi kepada sang suami, sehingga sang suami mendapatkan kecacatan di dalam anggota tubuhnya, ataupun sang suaminya mendapati suatu penyakit yang cukup berat, sehingga sang suami itu tidak bisa melayani kepada istrinya, tidak bisa menafkahi kepada istrinya baik secara lahiriah ataupun batiniah. Ya bagusnya sih bagi seorang istri ini adalah ya harusnya bersabar, harusnya adalah bersabar akan apapun yang terjadi, ketika manis bersama, ketika pahit pun bagusnya ya hidup bersama-sama. Tetapi misalkan bagaimana di dalam satu kondisi mendapati seorang istri yang mana sudah tidak bisa bersabar lagi. Sudah tidak bisa bersabar lagi, dipaksakan sudah tidak bisa bersabar lagi, bahkan dikhawatirkan sekali. Ya contohnya seperti tadi, takut terjerumus terhadap hal yang lebih memadaratkan kepada istri tersebut dikarenakan takut sampai melakukan suatu perzinahan. Maka jika khawatir kemadharatan yang lebih besar terjadi terhadap istri tersebut, maka tidak apa-apa meminta cerai kepada sang suaminya. Tetapi sungguh aku merasa kasihan sekali ya bagi siapa? Bagi sang suaminya. Karena siapa sih yang tidak ingin sehat, dan siapa sih yang ingin mendapatkan suatu musibah? Semua pun mungkin tidak mengharapkan itu ya. Baik, sekarang untuk yang selanjutnya adalah jika misalkan terjadi di dalam rumah tangga suatu perselisihan, suatu pertengkaran yang begitu terus menerus sehingga tidak mendapatkan suatu titik temu di dalam suatu perselisihan, di dalam suatu pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak ada lagi pengharapan akan rukun kembali di dalam rumah tangganya. Nah itu juga bisa menjadikan suatu alasan bolehnya seorang istri meminta cerai kepada sang suaminya. Tetapi ini tentu kan perselisihan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Karena memang sih kalau kita telaah di dalam suatu rumah tangga, siapa sih yang belum pernah berselisih? Tentu akan ada suatu perselisihan, mungkin akan ada suatu pertengkaran kecil di dalam rumah tangga. Siapapun itu kemungkinan akan mengalami semuanya. Karena memang di dalam kita berumah tangga, kita itu harus bisa semakin dewasa di dalam perjalanan kita hidup berumah tangga.
Ya karena memang wajar saja terdapat ada suatu perselisihan di dalam rumah tangga. Karena memang kan di dalam suatu pertikahan itu menyatukan dua insan yang berbeda, laki-laki dan juga perempuan. Di dalam Al-Quran juga kan dikatakan suatu perbedaan laki-laki dan perempuan bukan hanya di dalam fisiknya saja, termasuk seperangkat yang ada di dalam laki-laki dan perempuan tentu kan berbeda ya. Sehingga di dalam perbedaan tersebut mungkin saja seorang suami yang belum memahami bahwa perempuan tuh sifat-sifatnya cenderunglah seperti ini. Mungkin saja kan seorang suami yang tidak memahami, ataupun mungkin saja mendapati ada seorang istri yang tidak memahami bahwa akan perbedaan laki-laki. Kalau laki-laki itu sifatnya lebih cenderung ke sini, ke gini, ke gini, ke gini gitu. Sehingga tidak adanya pemahaman akan ilmu yang menunjang akan perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan sehingga bisa mengakibatkan percekcokan di dalam berumah tangga karena belum memahami hal itu. Dan kemudian misalkan di dalam rumah tangga itu mendapati seorang pasangan yang mempunyai watak yang berbeda. Setiap orang mempunyai wataknya masing-masing yang telah Allah tentukan. Dan tentunya di dalam setiap watak itu mempunyai kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangannya masing-masing. Sehingga pasangan suami istri itu gak paham akan watak suami itu gimana, watak istriku ini gimana, sehingga bisa mengakibatkan perselisihan juga, bukan? Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar untuk mengetahui akan perbedaan sifat ataupun sikap perempuan dan juga laki-laki, dan juga harus mengetahui akan watak-watak laki-laki dan juga perempuan, dan tentunya harus mempunyai tujuan yang baik di dalam suatu pertikahan. Maka insya Allah perselisihan yang kecil itu akan menjadikan suatu bumbu semakin tambahnya keharmonisan dan kedewasaan kita di dalam berumah tangga. Ya, mungkin itu sedikit yang harus kita pahami. Tetapi ya itu tadi, misalkan ya intinya tidak mendapatkan suatu titik temu untuk mendapatkan kerukunan di dalam berumah tangga, justru karena terus mendapatkan suatu perselisihan yang begitu berat, bisa itu juga menjadi alasan untuk meminta cerai. Dan sekarang selanjutnya itu adalah boleh seorang istri meminta cerai kepada sang suaminya jika sang suaminya setelah menikah, naudzubillahi min dzalik, sang suaminya menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang murtad, misalkan berpindah agama menjadi agama non-muslim. Dan tentu itu harus berpisah antara suami dan juga istri. Dan kemudian misalkan mendapati seorang suami yang selalu menzalimi istrinya, yang melakukan misalkan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini sih hampir sama dengan yang pertama saya terangkan ya. Dan untuk mungkin sekarang yang keberapanya, saya nggak tahu sekarang yang berapanya, mungkin seorang suami juga misalkan mendapati gini, untuk yang selanjutnya adalah misalkan seorang suaminya itu sebelum menikahi seorang istrinya ini, misalkan istrinya itu mengajukan dulu syarat kepada calon suaminya, baik Kang, aku mau menikah dengan kamu, tetapi aku mempunyai syarat untuk kamu yang harus kamu penuhi. Kalau misalkan tidak kamu penuhi syarat-syaratnya, maka aku tidak mau menikah dengan kamu. Misalkan istrinya memberikan syarat sebelum menikah ataupun ketika pada akad nikah kepada calon suaminya, dan calon suaminya berkata, oke, siap, aku akan memenuhi syarat-syarat yang kamu ajukan itu. Ya, maka jika misalkan setelah berlanjut berumah tangga ternyata sang suaminya tidak bisa memenuhi persyaratan apa yang diminta oleh sang istrinya, maka sang istri boleh meminta cerai kepada suaminya karena sang suaminya tidak memenuhi syarat apa yang diinginkan oleh seorang istrinya tersebut. Dan mungkin untuk yang terakhir, boleh sang istri meminta cerai kepada sang suaminya jika misalkan sang suami melanggar sigat taklek di dalam cerai ya, di dalam talak. Ya artinya ya menggantungkanlah talak. Tetapi mungkin untuk pembahasan yang terakhir ini memerlukan pembahasan yang khusus ya akan sigat taklek talak. Jadi mohon maaf banget untuk pembahasan yang terakhir tidak bisa saya jelaskan lebih jauh. Insya Allah kapan waktu saya terangkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita termasuk seorang istri yang bisa memuliakan suami kita, yang selalu bisa menghormati suami kita, yang selalu bisa membuat hati
sang suami begitu bahagianya hidup bersama kita, dan begitu juga kita mendapati suami yang seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.